Fraksi PDI Perjuangan Jawa Barat keluar dari sidang paripurna DPRD Jabar. Mereka tersinggung dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada acara musyawarah perencanaan pembangunan di Cirebon beberapa waktu lalu yang dinilai merendahkan DPRD. Apakah ini akan berdampak pada hubungan legislatif dan eksekutif di Jawa Barat? Kami akan bahas bersama pakar komunikasi politik UNPAD, Kunto Adiwibowo. Pak Kunto, selamat petang. Selamat sore, Mbak. Pak Kunto, Kang Deddy bilang kalau ada kebijakan yang lebih baik dilakukan secara mandiri karena kalau sama DPRD diskusi lama lagi. Apakah sebenarnya secara politik ini adalah pernyataan yang bisa diterima? Ya, sebenarnya memang benar ada kebijakan di tangan eksekutif yang bisa langsung dilakukan sendiri. Tapi kan komplainnya anggota DPRD Jawa Barat adalah soal anggaran yang kemarin di awal terjadi efisiensi itu hampir 20% Pak Deddy Mulyadi kemudian mengalokasikan anggaran atau melakukan efisiensi lebih dari 20% gitu. Dan itu hanya dengan Pergub. Sebenarnya kan akar masalahnya di situ. Bukan masalah penggusuran bantaran kali, bukan masalah penggusuran yang ada di puncak, bukan itu sebenarnya gitu. Kalau penggusuran jelas itu haknya eksekutif dan tentu lewat yudikatif ya, langkah hukum, bukan dengan legislatif. Nah, soal yang APBD ini, soal pendanaan ini yang jadi problem karena kan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi kan juga ada kenapa para raja dulu tidak menyusun APBD, VOC itu bangun gedung bagus, beda dengan SD kan gitu. Ini kan yang jadi problem ya Pak ya. Maksud saya akhirnya kan Kang Deddy Mulyadi memosisikan dirinya sebagai raja, bukan kepala daerah, dan itu jelas akan menimbulkan friksi atau ketegangan dengan DPRD sebagai legislatif. Kan kekuatan ini kan setara secara politik dan harusnya saling DPRD punya tugas mengontrol kepala daerah karena ya power tends to corrupt kan, makanya kita punya mekanisme demokrasi, kita punya pemisahan kekuasaan dan kita punya sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu Mbak. Tapi kalau dari pernyataan PDIP dibilang bahwa ini adalah pernyataan yang mendiskreditkan DPRD, apakah itu sebenarnya benar? Ya sebelum PDIP kan sebenarnya ada kritik juga dari Ketua DPW PKS Jawa Barat yang bilang Kang Deddy Mulyadi terlalu one man show gitu dan tidak ada pelibatan dengan DPRD dan bahkan terkesan DPRD hanya ditinggalkan gitu kan. Dan ketika PDI Perjuangan kemudian mengutarakan bahwa ini semacam penghinaan, ya menurut saya hal yang wajar karena kan di situ ada ada implikasi ujaran dari Pak Gubernur yang bilang bahwa bagus gedung SD-nya yang disetujui oleh DPR, tapi kan tetap rusak gitu kan. Nah ini yang kemudian kan seakan-akan DPRD yang bertanggung jawab atas kerusakan gedung SD ini dan secara secara marwah mungkin secara harga diri mungkin DPRD juga akan bisa merasa tersinggung. Nah Pak Kunto, artinya kalau ada perbedaan pandangan, tapi agar suatu kebijakan tetap bisa diimplementasikan secara cepat, apa yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif? Ya duduk bersama mau tidak mau bahwa responsivitas itu bagus. Kang Deddy Mulyadi itu kan salah satu bentuk kepemimpinannya yang paling positif dan diapresiasi oleh rakyat Jawa Barat adalah responsif. Dia cepat gitu. Dan tapi kan tidak semua kebijakan harus cepat-cepat gitu kan. Perlu ada yang kajian matang, deliberasi yang panjang karena ada konsekuensi-konsekuensi. Karena kalau kebijakan yang salah, yang nanggung kan rakyatnya juga gitu, bukan anggota DPRD dan juga bukan gubernurnya. Dan ini yang harusnya menjadi catatan bagi gubernur maupun DPRD Jawa Barat untuk kemudian ya berkolaborasi lah. Kalau memang kepentingannya adalah kepentingan rakyat Jawa Barat, ya itu yang harusnya disepakati di awal. Dan kalau memang Kang Deddy Mulyadi disebut dengan gubernur konten kan kemarin, ya dikontenin aja diskusinya dengan
DPRD Jawa Barat itu mungkin akan lebih terbuka dan rakyat juga bisa berpartisipasi aktif ketika melihat diskusi antara eksekutif dan legislatif, dan di situ kan kepentingan-kepentingan yang diklaim oleh Kang Deddy konstituen partai A, partai B, partai C tadi juga akan terbuka gitu, Mbak. Pak Kunto, tapi secara politik apa dampaknya ke depan setelah adanya penolakan dari PDIP, ada kritik juga dari PKS, apakah akan ada dampaknya di kebijakan ke depannya antara eksekutif dan legislatif? Ya, saya melihatnya bahkan dalam jangka pendek aja sudah ada yang walk out kan gitu. Baru beberapa bulan Kang Deddy Mulyadi memimpin. Lalu kan di jangka panjang sangat mungkin pembahasan perda atau bahkan APBD itu akan berlarut-larut karena ada resistensi dari DPRD, dan dengan berlarut-larutnya pembahasan anggaran, pendanaan program juga akan terancam keberlanjutannya dan juga kebermanfaatannya bagi rakyat. Sekali lagi yang dirugikan adalah rakyat Jawa Barat, dan ini saya sangat khawatir menciptakan konflik horizontal antara pendukung KDM yang Bapak Aing dengan yang lain Bapak Aing gitu kan, yang bukan pendukungnya, dan ini kan seharusnya yang kita bisa hindari. Dan saya sih meminta kearifan pemimpin Jawa Barat, pemimpin-pemimpin Jawa Barat untuk bisa duduk bersama dan kemudian ya tadi berkomitmen untuk ya apa yang dilakukan adalah demi masyarakat Jawa Barat. Gitu. Pak Kunto, untuk PDIP juga sebagai salah satu partai politik pemilik kursi besar di DPRD Jawa Barat, apa yang seharusnya mereka lakukan juga agar sikap mereka tetap bisa merepresentasikan masyarakat Jawa Barat? Ya, PDIP kan juga merepresentasikan konstituennya, dan ya dia kan salah satu partai dengan kursi yang cukup besar di DPRD Jawa Barat ya, Mbak ya. Kalau menurut saya ya dialog harus dibangun gitu kan, tidak hanya dengan walkout, tapi kan setelah walkout ini strategi politik lainnya apa, dan saya pikir PDIP punya banyak kartu yang bisa dimainkan dalam strategi politik ketika berhadapan dengan pemerintahan Deddy Mulyadi di Jawa Barat ya sebagai gubernur. Nah ini kan yang kita tunggu juga. Kita tunggu PDIP menjadi oposisi yang bagus, oposisi yang kritis, oposisi yang bisa menjadi fungsi kontrol yang baik terhadap pemerintahan KDM di Jawa Barat. Oke, Pak Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik Unpad, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu ya Pak Kunto. Terima kasih.